okay, it's childish. There be no hope, drop it like the Nasdaq. Move white girls like this coke on my ass cracks. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches. Halo Sobat Networkers, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Hasan Herlambang di channel Calon Networker. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai remote access dari Cisco Routing modul kelima. Oke, langsung saja ya. Pertama itu, apa itu remote access? Jadi, remote access atau akses jarak jauh adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses komputer, jaringan, atau file dari lokasi berbeda melalui jaringan seperti internet, LAN, atau VPN. Singkatnya, remote access itu kayak mengakses suatu data, jaringan, atau perangkat dari jarak jauh. Singkatnya seperti itu, dengan menggunakan internet. Nah, lanjut ke jenis-jenis akses protokol, di mana jenisnya ini ada dua, ada Telnet dan SSH. Telnet itu tuh bedanya sama SSH tuh, Telnet punya TCP port sebanyak 23, sedangkan SSH tuh TCP portnya 22. Lalu Telnet juga tidak aman karena menggunakan plain text, jadi kayak masih gampang untuk dibobol menggunakan metode lain. Sedangkan SSH itu tidak mungkin bisa dibobol karena pasti saat ini passwordnya dibuat, mereka menggunakan bahasa lain yang belum tentu manusia mengerti gitu. Jadi terenkripsi kalau SSH tuh. Kayak lanjut ke praktiknya di Cisco Packet Tracer. Nah, contohnya ini saya sudah memiliki satu buah router dan satu buah PC ya. Bisa dilihat nih. Untuk routernya nih IP address-nya 11.11.11.1 dan PC-nya ini 11.11.11.11.2. Nah, langsung saja ke codingannya. Kita harus masuk dulu ke mode config ini. Nah, jadi pertama itu kita harus mengetik enable secret. Itu gunanya tuh buat password biar bisa masuk ke ininya, jaringan routernya. Ini kita kasih passwordnya itu 123 ya. Habis itu dilanjutkan dengan IP domain name. Contoh namanya palingan ro.net ya. Nah, dilanjutkan juga jangan lupa dengan username-nya. Username-nya kita pakai kemudian dengan password ABC. Selanjutnya kita harus ngetik line VTY 03. Ini tuh gunanya tuh biar berapa banyak perangkat yang bisa masuk ke ini settingannya. Ini tuh 003 tuh bukan berarti yang bisa masuk cuma 3, yang bisa masuk tuh 4 karena hitungannya itu dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, total 4 jadinya. Nah, saat sudah masuk ke config line ini, langsung transport input, kita langsung coba yang telnet ya, telnet enter, lalu kita ketik login lokal. Bisa kita keluar dulu. Nah, lanjut lagi ke bagian config. Selanjutnya kita harus masuk ke settingan crypto di generate RSA. Tapi sebenarnya ini belum bisa dulu karena routernya itu perlu hostname. Nah, seperti yang bisa dilihat tuh, please define a hostname other than router. Jadi codingannya itu harus hostname, contohnya R1. Nah, ulang lagi ke bagian kriptonya. Oh iya, nah sudah masuk. Nanti kita bakal ditanya nih, how many bits in the modulus. Harus 2 kali lipat, minimal tuh 2 kali lipat dari ini nih, dari 512 seperti 1024 itu minimalnya itu. Langsung enter. Kalau sudah ada tulisan oke ini berarti kita sudah bisa mulai mencoba ya.
Caranya di PCPT0 ini, masuk bagian desktop, buka telnet or SSH client. Nah, masuk ke bagian telnet. Ini pakai IP address dari routernya ya, 11.11.11.1. Connect. Nah, langsung nih, username-nya apa tadi? Udin. Passwordnya ABC. Nah, ini memang tidak dilihat ini passwordnya demi keamanan juga. Habis itu ini kita sudah langsung masuk ke ininya, settingannya. Coba kita enable dulu. Tuh, langsung masuk lagi passwordnya. Yang ini 123. Tuh, bisa tuh. Oke, selanjutnya saya akan coba bagian ini SSH. Kita masih punya yang sama nih, routernya ya dipisah aja ya. Nah, dapat lihat kalau yang ini tuh IP addressnya 10.10.101 dan yang sebelahnya ini 2 ya. Langsung masuk ke CLI nya. Kita langsung, biar cepat langsung saja hostname nya ya, R2, lalu enable secretnya 456 untuk melanjutkan. Setelah itu IP domain name-nya itu gov.net. Coba. Setelah itu kita username-nya juga nih. Untuk yang ini username-nya kita pakai Agus dengan password DEF. Nah, langsung lanjut lagi ke line VTY 04. Jadi yang bisa nyambung ini ada 5 perangkat totalnya. Selanjutnya langsung transport input SSH. Sebenarnya ini tuh bisa dua-duanya gitu, kayak inputnya itu bisa SSH sama telnet. Cuman karena masih belum belajar, itu masih belum tahu sih, ya udah satu persatu dulu aja SSH sama telnet. Nah, setelah itu masuk ke login lokal, exit. Habis itu lanjut ke ini crypto. Sama seperti yang tadi 10.24. Nah, ini sudah. Sekarang waktunya untuk mencoba ya di PCPT 1. Nah, tampilan antara SSH dan telnet ini beda ya. Dimana kalau SSH nya harus dimasukkan dulu username-nya. Selain hostname atau IP address, harus username-nya dulu dari sini. Jadi kita coba ya. 10.10.101 dan username Agus. Nah, SSH juga masuknya langsung ke password gitu. Kita langsung masukin ya. Passwordnya itu DEF. Kita langsung masuk, enable, password filternya lagi 456, T. Nah, jadi begitulah. Oke, jadi singkatnya begitu caranya nge-coding ini remote control di Cisco Packet Tracer. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata atau bagaimanapun. Sekian dari saya. Bye.